Ini kan ketika Harun Masiku belum tertangkap, nah tiba-tiba Hasto jadikan tersangka. Bagaimana menjadikan alat bukti ini kuat kan itu? Nah, Harun Masiku tidak tertangkap kan menjadi sesuatu yang menjadi cacat nanti. Dan berarti Anda menilai KPK salah langkah atau seperti apa, Mas Boyamin? Ya versi saya salah langkah. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi soal kasus Hasto jadi tersangka, kata Maki, KPK ternyata salah langkah. KPK harusnya Masiku yang harus dulu ditangkap baru mentersangkakan Hasto Kristianto biar kuat dasar hukumnya. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Mas Boyamin, kami masih menantikan konfirmasi dan juga keterangan baik itu dari pihak KPK maupun dari pihak PDI Perjuangan terkait dengan kabar Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, jadi tersangka dalam kasus Harun Masiku. Tetapi saya ingin tanyakan begini ke Mas Boyamin, konteksnya dalam kasus Harun Masiku ini seperti apa sih? Apa yang membuat ini begitu sulit untuk diungkap atau ditangkap begitu seorang Harun Masikunya? Ya, harus diingat sebenarnya saya Februari 2020 itu sudah pra-peradilan atas tidak diikutkannya Hasto Kristianto bagian dari Harun Masiku gitu. Waktu itu sudah begitu gitu. Materinya sama aja dengan yang sekarang sebenarnya. Itu sebenarnya saya melihatnya memang ini politis, menjadi sesuatu yang memang menjadi tarik ulur gitu. Jadi ini yang menurut saya sih saya tidak nyaman terus terang aja dengan yang sekarang. Saya juga sudah nuntut Februari 2020 kok waktu itu pra-peradilan. Kenapa Hasto tidak diikutkan terkait Harun Masiku? Karena diduga memang kalau bicara turut serta ada alat bukti berkaitan dengan dugaan turut serta gitu. Karena memang Harun Masiku ini alat bukti apa itu, Mas Boyamin? Ya, uang yang dialirkan itu 600 juta atau rencananya awal 900 juta itu diduga Pak Hasto mengetahui uang itu gitu. Uang itu dari mana, bahkan itu saya tidak perlu belum saya sebut lah. Sebenarnya itu rangkaiannya karena nampak yang berkepentingan itu dua orang ini bahkan gitu. Untuk Harun Masiku itu bisa duduk di DPR. Jadi dua orang itu Pak adalah Hasto sangat ya, uang yang mengalir itu diduga Pak Hasto mengetahui. Cluenya itu aja dulu. Oke, baik. Jadi peran dugaan Maki, peran Hasto di kasus Harun Masiku ini adalah hanya sekedar mengetahui saja. Ya lebih jauh itu sebenarnya ada gitu. Kan cluenya mengetahui gitu. Jadi ini clue yang lain Harun Masiku itu cluenya diduga tidak punya duit gitu loh. Karena setahu saya dia kampanye aja saluran kemana-mana nggak dapet itu, terus kemudian sebagai lawyer dia juga tidak laris, bahkan beberapa case itu bahkan gagal gitu. Jadi ya nggak banyak yang dia punya duitnya begitu. Jadi ini dua clue ini coba disambungkan gitu, tapi jangan terlalu jauh. Tapi sebenarnya begitu, justru waktu itu kalau memang ini rangkaiannya hanya Harun Masiku, ya ini ditangkap dulu Harun Masikunya gitu. Sebenarnya kan akhirnya kemudian saya habis itu dua kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Yang kedua besok tanggal 30 sidang pertama meminta KPK melakukan sidang in absentia terhadap Harun Masiku. Sidang tanpa kehadiran Harun Masiku supaya ini clear dulu gitu. Dan nanti baru ditangkap kalau memang cukup baru dikembangkan. Ini kan ketika Harun Masiku belum tertangkap, nah tiba-tiba Hasto jadikan tersangka. Bagaimana menjadikan alat bukti ini kuat kan itu? Nah, misalnya dugaannya begini, uangnya sebagian dari Pak Hasto misalnya. Tapi kan perlu kesaksian dari Harun Masiku. Kalau Harun Masiku tidak tertangkap kan menjadi sesuatu yang menjadi cacat nanti. Dan itu saya malah posisinya mendorong Pak Hasto untuk mengajukan pra-peradilan atas tidak sahnya penetapan tersangka ini. Justru itu untuk membuka semua. Sebenarnya kecacatan itu menjadi muncul kan kemudian menjadikan proses itu KPK harus fokus terhadap Harun Masiku. Satu, kalau bisa menangkap. Kalau dua, tidak bisa ditangkap, ya berarti nomor dua, sidang in absentia. Dan itu menutup semua hal menarik dari sisi politiknya. Kan saya apapun melihat kasus ini ya politis. Saya itu kan politisi Orde Baru tahun 1997 sudah DPRD Solo. Nggak bisa ini dianggap tidak politis gitu. Oke, Mas Boyamin. Jadi kalau menurut Anda, yang benar ya, yang seharusnya dilakukan adalah menangkap Harun Masiku dulu, kemudian baru menersangkakan pihak lain berdasarkan keterangan Harun Masiku.
Betul, gitu. Jadi itu memang harusnya, karena memang kan yang dianggap punya kepentingan dan mengalirkan uang dan dia berkomunikasi dengan pihak Wahyu Setiawan itu kan memang Harun Harun Masiku. Masiku Meskipun ya. ada beberapa yang lain, ada pihak lain yang ikut berkomunikasi, tapi sebenarnya kan kuncinya di Harun Masiku. Kalau tidak bisa ditangkap, saya berikan solusi, sidangkan in absentia. Itu loh, baru nanti pihak-pihak lain itu bisa diklarifikasi di depan persidangan, di depan hakim, sehingga bisa saling beradu argumen. Kira-kira apakah diduga Hasto juga turut serta terkait dengan aliran uang itu? Itu saya sebenarnya, kalau tidak ya berarti tutup, kalau iya nanti tinggal teruskan. Setidaknya itu dulu gitu loh Reno. Oke, Ya, ya. seandainya misal ini ya, kabar Hasto Kristianto jadi tersangka, sudah ditersangkakan oleh KPK. Seandainya, karena kami sampai sekarang juga masih mencoba untuk terus mencoba konfirmasi ke pihak KPK dan juga PDI Perjuangan. Seandainya kabar itu benar, karena memang sudah berdasarkan yang beredar adalah sprindik penetapan tersangka terhadap Hasto, berarti Anda menilai KPK salah langkah atau seperti apa, Mas Boyamin? Ya versi saya salah langkah, karena kan saya sudah dulu aja 2020 Februari saya ingat persis itu Pak Ratmoho hakimnya itu KPK mengatakan ya tidak dihentikan menyidikannya, belum ada alat bukti segala macam begitulah. Ya sudah, saya tutup buku di situ, saya tidak mengejar Pak Hasto. Kemudian fokus saya ngejar Harun Masiku, membuat hadiah iPhone seri terbaru untuk pihak yang bisa membantu menangkap Harun Masiku bersamaan dengan Nur Hadi waktu itu, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian saya ngajukan gugatan pra-peradilan di Januari 2024 kemarin. Karena saya menduga nanti ini pasti urusannya akan digoreng-goreng politik untuk pilpres, untuk pilkada, begitu. Saya menginginkan Januari 2024 itu sudah sidang esensial untuk Harun Masiku, sehingga bisa tutup buku. Saya kurang apa yang bantu KPK supaya mereka tidak terseret-seret politik gitu. Tapi ya nyatanya ini malah semakin jauh menurut saya KPK. Hukumnya memang ada, bisa jadi memang, tapi politiknya menjadi lebih kentara dan itu merugikan KPK, merugikan pemberantasan korupsi dan juga merugikan Republik Indonesia gitu, yang tidak disadari KPK. Gitu. Menurut saya begitu, tidak taktis saja langkahnya gitu. Masih Reno. Oke, kemudian nanti ketika memang Anda menilai langkah KPK ini salah langkah, menersangkakan Hasto dulu, kemudian baru Harun Masiku juga masih belum tertangkap, ada celah hukumnya ke depan seperti apa, Mas Boyamin, kalau pandangan Maki? Ia kan menjadi alat buktinya tidak sempurna. Misalnya sangkaannya Hasto itu Dalam arti lain, aliran, status tersangka ini bisa digagalkan atau bisa dibantah? iya nanti dalam pra peradilan aja bisa ini, karena menjadi alat buktinya tidak cukup gitu. Yang kan alat bukti memang macam-macam, ada 5 di situ gitu. Tapi alat bukti yang terkait dengan Harun Masikunya kan terputus begitu loh. Jadi ini bisa menjadikan pra peradilan aja bisa dikabulkan tidak sahnya penetapan tersangka. Gitu. Jadi ini apakah ini KPK test case daripada dorong sana, dorong sini segala macam, maka akhirnya ya udahlah penetapan tersangka. Nanti kalau pra peradilannya dikabulkan ya sudah nanti dilanjutkan ke Harun Masiku lagi misalnya begitu. Oke, Mas Boyamin, Anda kan memang ya jauh lah ya sekarang masih di Turki begitu. Tapi terkait dengan desas-desus Hasto sebagai tersangka ini, Maki sudah mendengar belum sih? Minggu yang lalu aja udah dengar sebelum saya berangkat itu isu desas-desus Hasto Kristianto akan tersangka pekan ini gitu. Awal pekan sudah muncul gitu. Berarti kan saya ada yang menginformasikan, teman-teman wartawan senior juga ada gitu, ada yang lain begitu sudah dengar itu. Jadi saya sebenarnya makanya pada posisi itu untuk mencegah itu saya gugat pra peradilan sebenarnya dengan sidang in absentia atau sidang tanpa kehadiran Harun Masiku itu dulu supaya saya mengawal KPK itu benar gitu. Tapi nampaknya tetap tidak sabaran, kemudian ya udah kita hormati. Oke guys, jadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Boyamin, betul juga. Ya bukti kalau belum kuat, kalau tersangka pertamanya memang belum terungkap. Sehingga banyak yang menilai hukumnya ada, tapi lebih besar pemuatan politisnya. Kalau KPK belum bisa mencari Harun Masiku, lalu daripada dianggap tidak mampu, maka biar Hasto tersangkakan. Untuk ini menurut Bung Boyamin tadi salah langkah. Jadi mantap Bung Boyamin, bersuaralah kencang dan lantang demi masa depan tegaknya hukum KPK yang berkeadilan dan berkeadaban, dan jangan tebang pilih. Sejauh ini mungkin hanya Bung Boyamin dan Maki yang konsisten, kredibel mengawasi kasus-kasus korupsi.
Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.